Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ini kita lagi apa ya? Kalau malam tuh kasihan juga kalau ngelihat anak-anak ini di dalam kandang. Udah waktunya bubuk sih, tapi sebelum tidur biasanya susu kan. Ini belum dikasih susu karena masih baru jam 7-an, nanti setengah 8 tuh biasanya minum susu dulu baru tidur. Ini ibu iseng-iseng masuk ke kandang Mbak Osa dan segercep itu guys, dia langsung alih profesi menjadi tukang cari uban. Ini anak yang paling berbakti guys. Aduh. Ini taruh di mana HP-nya? Nah udah gini aja deh tuh, nih cari uban mawar nih. Kayak walaupun di dalam kandang tuh hati ibu tuh kayak nyes, kayak tenang, kayak seneng gitu. Jadi persetan apa kata orang ya yang bilang nggak ada gunanya lah miara monyet, apa namanya, yang ada ngeluarin duit nggak ada untungnya dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya kalau mau jujur mah sebenarnya dari awal juga ibu nggak hobi ya, nggak suka, terus juga nggak berkeinginan untuk miara monyet, enggak. Justru malah dari kecil itu ibu pernah trauma sama monyet karena ibu dulu rambutnya panjang segini, terus waktu ke kebun binatang diajak sama bapak sama mama tuh dulu waktu kecil pernah rambut ibu yang dikepang dua tuh dijambak monyet tuh sampai lama nggak dilepas-lepas. Nah di situ ada rasa ketakutan, trauma sama monyet gitu. Tapi entah kenapa trauma itu tiba-tiba hilang setelah ada momen dimana ibu ini, sebagian teman-teman yang udah tahu cerita awal mulanya ibu dapetin Osa ya pasti udah paham ya. Ada momen dimana ketika pada awalnya ibu bertemu dengan nih anak nih, jadi seketika nggak ada takut sama sekali. Memang waktu itu Mbak Osa masih kecil ya, nggak menakutkan gitu loh, nggak menakutkan, tapi tetap gigit, tetap sering digigit dulu ibu mah. Nah udah sampai sebesar gini karena udah terbiasa tiap hari ngasih makan, merawat, mandiin, nyuapin dan sebagainya, mungkin dari lambat laun, lambat hari sampai ke bulan, sampai ke tahun, sampai 9 tahun ini. Jadi mungkin karena udah terbiasa dari kecil sampai besar, jadi segede gini tuh udah nggak ada rasa takut lagi ya. Jadi udah biasa kayak bestian gitu. Bestian sih sama monyet ya. Nah itu teman-teman, jadinya mungkin kalau ketemunya langsung sebesar gini takut juga kali ya. Ibu juga kalau sama monyet lain yang bukan biasa ngerawat gitu langsung ketemu gede takut juga loh gitu. Jadi kan kita nggak ngerti karakternya dia gitu, tahu-tahu ngeragot dan sebagainya. Kalau ini kan udah dari kecil, dari bayi, jadi tahu. Mama cari ubannya nih, sini nak, sini, sit, good girl, sit. Nih, sini mama cari ubannya, udah pintar nih, ini cari ubannya. Sini deketan sini duduknya, deketan sini sayang, deketan sini nih. Walaupun malam juga namanya anak solehah, anak berbakti kepada orang tua mah, suruh nyari uban ya dikerjain aja. Senang aja gitu lama-lama ya ibu bersama Osa dan lain-lainnya. Ini sebelahan sama sebelahnya ini kandangnya John, sebelahnya lagi kandangnya Kana. Jadi di masa tua ibu itu jadi happy gitu loh, ada hiburan gitu loh, nggak melulu yang jenuh di rumah ngapain enggak juga sih. Jadi karena ibu mengerjakannya dengan senang hati, yang bersihin kandang, nyedokin, mandiin, terus apa lagi nak, apalagi nak, apalagi kalau lagi datang bulan kayak Mbak Osa, otomatis kayak repot juga ya, kayak agak ribet ya. Padahal rumah di kampung nih guys, tapi ada anak kecil yang punya motor trail itu. Jadi
jadi berisik. Aduh, terganggu juga. Tapi mau gimana lagi ya. Nah, jadi ibu itu karena merawat mereka ini insya Allah dengan ikhlas. Jadi alhamdulillah sih nggak ada suatu beban ya, nggak ada namanya keberatan ya gitu. Kalau boleh ditanya, ada yang nanya tuh temen katanya, suka dukanya apa sih miara monyet, miara Mbak Osa gitu, kok kamu sampai secinta itu sama monyet gitu. Karena dia nggak mengalami dari fase awalnya, dari pertama bagaimana sampai sebesar ini bertahun-tahun bersama saya gitu. Jadi pandangan mereka itu yang nggak mengerti dibilang apa untungnya miara monyet, terus kok sampai segitunya sama monyet, yang susu lah, yang pampers lah, bajunya cakep-cakep dan sebagainya. Sampai pernikahannya Mbak Osa aja viral di pelaminan pakai baju adat Jawa. Nggak ada yang begitu selain Mbak Osa ya kan. Nah itu jadi karena ibu mengerjakan dengan senang hati, dengan ikhlas, jadi insya Allah. Aduh, ini motor berisik banget ya. Jadi buat ibu bukan suatu beban. Dan insya Allah kalau ditanya suka dukanya, itu dukanya hampir nggak ada ya. Buat saya tuh nggak ada dukanya. Yang ada cuman suka, karena saya suka gitu. Lama-lama saya suka, saya merawat mereka dengan senang hati, dengan ikhlas. Jadi nggak ada yang duka, begini begitu. Bosan itu nggak ada rasa bosan tuh setiap hari, walaupun saya harus mohon maaf bersihin kencingnya yang bau, bersihin pupnya dan sebagainya, nggak ada yang bayar, malah saya ngeluarin tiap hari harus beli makanan, buah-buahan, susu, sampo, sikat gigi dan sebagainya. Perlengkapannya semua tuh seperti anak kecil di sini sudah tersedia. Tisu basah, tisu kering, sabun cair, terus bedak talak dan sebagainya, minyak telur itu tersedia semua. Alhamdulillah sih nggak pernah kekurangan gitu. Alhamdulillah rezekinya ada aja gitu. Sini Mbak Osa, sini dong duduknya, dan di situ nggak kelihatan. Sini sayang, sini sit sini sayang, sini. Kenapa, udah ngantuk emangnya? Kayaknya Mbak Osa udah ngantuk. Mana sih ini Mbak Osanya nih? Tuh, emang Mbak Osa udah ngantuk? Tuh megang apa tuh? Megang ayam. Cari uban lagi, nggak bosan-bosannya cari uban lagi. Kandang sebelah ini John guys, nih spill dikit ya dari sela-sela kandang ya. John. Wah, Mas John nggak bobok Mas John. Bobok nggak bobok. Belum pada tidur guys, karena mereka belum mendapatkan jatah susu. Biasanya kalau udah mau pupuk nanti saya baru bikinkan susu. Ini taruh mana nih HP-nya nih? Mau jatuh. Nah ini aja. Nah ini kegiatan saya selepas maghrib bersama anak gemblong saya. HP-nya jatuh. Bersama anak gemblong saya di dalam kandang. Ada sedikit insiden, HP-nya jatuh. Teman-teman, terima kasih banyak kalian sudah mau menonton videonya Mbak Osa, sudah mau mengikuti Mbak Osa. Mungkin ada yang mengikuti dari kecilnya Mbak Osa ya, pasti ada ya. Jadi udah tahu cerita-ceritanya Mbak Osa. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa terus dukung YouTube-nya Mbak Osa yang baru dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga kalian
sedikit terhibur, walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Terima kasih banyak dengan video ibu yang ala kadarnya sederhana ini, karena nenek-nenek juga nggak bisa ngedit cakep-cakep seperti yang lain. Yang penting untuk kesehariannya Osa, John dan Kana dan sebagainya itu ibu tunjukkan ke kalian. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye. Mbak Osa. Bye bye. Aduh, diapain mama?